Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya amal apa yang paling afdal, di antaranya beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Dan alhamdulillah kita bisa sholat tepat waktu. Kalau ada orang sholat zuhur jam 1, sholatnya tetap sah karena itu masih waktu zuhur. Jam setengah 2 sah. Tapi kalau sudah mendekati habis waktu zuhur, jam 2:15 sholat zuhur, asar jam 5, berarti dia termasuk kategori yang difirmankan Allah bahwa itu musalli, celakalah orang yang sholat. Ibnu Abbas mengatakan orang yang celaka dalam sholat adalah orang yang sholat subuh di waktu duha, orang yang sholat zuhur di waktu asar, orang yang sholat asar mendekati maghrib, orang yang sholat maghrib mendekati waktu isya, dan orang yang sholat isya mendekati waktu subuh. Itulah yang celaka. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan halaman 54, poin ketiga, masih membahas sholat orang sakit. Ketiga, bila orang yang sakit mampu berdiri, hanya posisinya tidak tegak, melainkan melengkung seperti kondisi orang yang rukuk atau orang tua yang punggungnya bungkuk, namun mampu berdiri, maka ia wajib berdiri. Hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain tadi. Jadi seperti gambar ya, kalau orang sakit berdiri bisa, karena pada sholat itu wa qumu lillah qanitin, berdirilah dalam sholat. Jadi hukum awal sholat itu adalah berdiri. Pokoknya iso ngadep. Laku ngadep rasa jejak. Saya berdiri nggak bisa tegak. Ya penting tetap aja berdiri. Ya karena memang itu sebuah kewajiban. Pokoknya mau berdiri, punggungnya rada membungkuk atau mungkin apa ketik, boyok, lorong, penting bisa berdiri nggak apa-apa. Ya. Yang keempat, orang sakit yang mampu berdiri tetapi tidak mampu rukuk atau sujud, ia tetap tidak lepas dari kewajiban berdiri. Ia hendaknya sholat dengan berdiri dan rukuk dengan isyarat dalam keadaan berdiri bila memang tidak mampu. Bila dia tidak dapat membungkukkan punggungnya, namun bisa mempelengkungkan punggungnya sehingga tampak seperti orang yang rukuk, ia menambah sedikit miring, kemudian ia duduk dan sujud dengan isyarat dalam keadaan duduk. Bila tidak mampu sujud seperti biasanya, ia hendaknya mendekatkan wajahnya ke tempat sujud semaksimal mungkin. Jadi yang keempat ini, kalau ada orang sholat mampu berdiri tapi tidak mampu rukuk dan sujud, ia tetap wajib berdiri. Ya, hendaknya sholat tetap berdiri walaupun rukuknya dalam keadaan berdiri tapi tidak full. Sujudnya juga dalam keadaan berdiri, lakukan. Ya, karena perintah awal adalah wa qumu lillah qanitin, ya, perintah Nabi kepada Imran bin Husain sholatlah dalam keadaan berdiri. Yang kelima, orang sakit yang bertambah sakitnya bila berdiri atau sangat kepayahan atau untuk berdiri akan membahayakan dirinya atau khawatir bila sakitnya akan bertambah parah, maka ia menunaikan sholat dengan duduk. Nah, ya, sholat dekat bisa boleh ngadep lorong. Saya berdiri nanti tambah ambrol, nggak bisa berduduk. Saya kalau berdiri maka dia menunaikan dalam keadaan duduk, gugur. Ya, kewajiban berdirinya gugur. Hal ini berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Artinya jalani perintah Allah sesanggupmu. Saya nggak bisa berdiri, duduk. Saya nggak bisa duduk, berbaring, gitu kan. Jadi semampumu, penting kamu jalankan perintah Allah. Tetap, yang penting tetap istiqomah sholat. Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Atau firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Atau di dalam surat Al-Hajj surah 22 ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Tidak ada kesusahan. Jadi Masya Allah ya, Allah kasih berbagai macam solusi. Gak iso berdiri, duduk. Kalau kamu yang berdiri kepayahan, saya nggak pengen, saya nggak bisa beli yang saya migran, saya pusing, duduk. Masya Allah ya. Ini dalil-dalilnya. Sudah Allah yang menghendaki kemudahan. Dulu sudah kita kupas ya tentang kemudahan. Aslinya agama Islam itu sendiri mudah. Semua orang bisa. Semua orang bisa angkat tangan untuk sholat. Semua orang bisa puasa dari subuh sampai maghrib. Semua orang bisa rukuk. Semua orang bisa sujud. Ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW jatuh dari atas kudanya hingga tubuhnya bagian kanannya terluka. Kami mengunjunginya, lalu waktu pun sholat tiba, beliau sholat bersama kami dengan duduk dan kami juga sholat di belakang dengan duduk. Jadi Nabi SAW itu pernah jatuh dari kuda. Saya pernah jatuh dari kuda ketika latihan dan sakit sekali. Ternyata Nabi juga pernah jatuh. Jadi apa yang kita alami Nabi juga pernah alami. Anda sakit, Nabi juga sakit. Anda difitnah, Nabi juga difitnah. Gak salah, Allah mengutus Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia. Ya. Anda punya istri, Nabi juga punya istri. Berarti Anda yang belum punya istri belum niru Nabi. Ya. Segera menikah sebelum Dajjal keluar. Ya. Baik, Nabi juga pernah jatuh dari kuda. Terus beliau sholat, masih imami sholat ya. Ya karena mungkin masih sanggup berjalan untuk sholat karena juga rumah beliau nempel dengan masjid. Terus beliau imami dalam keadaan duduk, kami sholat di belakangnya dengan duduk. Ini juga merupakan pelajaran ya. Jadi kalau di antara kita imamnya misalnya sholat sambil duduk, maka makmumnya sambil duduk. Itu yang lebih tepat. Kalau makmumnya berdiri tetap sah sholatnya, tapi tetap lebih afdal sebagaimana hadis ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya duduk semua tidak apa-apa. Walaupun makmumnya dalam keadaan sehat. Ada riwayat Nabi duduk, kami sholat dalam keadaan berdiri. Artinya kalau ada yang duduk pun juga nggak salah. Karena fikih itu nggak boleh menang-menangan. Ya fikih itu karena masing-masing pendapat itu ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya kita amalkan. Ya. Jadi gitu ya. Suatu saat kalau misalnya imamnya lagi duduk, ya sholatnya sambil duduk. Ya. Sholat imamnya sambil berbaring, sholat sambil berbaring. Insya Allah nggak sampai ya, belum pernah terjadi. Keenam, yang lebih utama bagi orang yang sholat sambil duduk, hendaklah ia duduk bersila di tempat berdiri. Ya, sebetulnya sunnahnya sholat duduk itu sambil silo, ya, kayak kita ini, saya ini silo ini. Ya. Dan yang benar bahwa ketika ia rukuk, hendaknya ia rukuk dalam keadaan kaki bersila, karena yang rukuk pada kondisi normal dalam keadaan berdiri. Dan ini disabdakan Nabi, hadis Aisyah yang cerita ya, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku pernah lihat Rasulullah SAW sholat sambil duduk dengan kaki bersilang di bawah paha. Berarti kayak ya Allahu Akbar ini. Ya sallallahu alaihi. Sujud mampu sampai mana sujud? Bukan gini. Kalau nggak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Bahkan boleh sujud sambil gitu. Subhanallah, subhanallah. Allah berabdi fikir. Kalau misalnya nggak mampu sampai kesentuh sakit, nggak enak, masya Allah ya. Kurang apa ya Allah kasih kemudian musuh sih sholat lagi. Emang kan harusnya sakit mendapat pahala terus, ternyata sakit justru mendatangkan dosa. Itulah orang yang sakit tapi tidak mau menjalankan perintah Allah, nggak mau sholat. Ya sakit itu harusnya kesempatan kita dapat pahala. Orang dulu itu begitu dengar Allah itu kalau mencintai seseorang itu dikasih sakit, ya hadis itu orang dulu itu minta sakit. Dulu boleh Pak minta sakit, hadisnya ada. Minta demam, dulu kan sudah kita kupas ya. Terus Nabi larang, nggak usah minta demam. Is'alillahil afiyah ba'dal yaqin. Mintalah kamu kesehatan setelah keimanan. Ya. Baik, ia disunahkan agar meletakkan kedua tangannya di kedua lutut.
kondisi rukuk. Adapun ketika sujud wajib bersujud ke bumi. Bila tidak mampu, ia wajib meletakkan tangannya di atas tanah dan sujud dengan isyarat. Boleh, jadi sujudnya cuma gini, jadi tangannya di lantai. Subhanallah. Kalau nggak mau pegang lantai pun pegang lutut tetap sah. Pokoknya Anda harus melakukan apa yang Anda mampu. Jadi awal mula sholat duduk itu sambil silo ini, ya Allah. Allah baru kan pegang lutut. Ketika sujud, sallallahu alaihi sujudnya tangannya di tempat sujud, keningnya nyentuh seperti biasa. Nggak mampu, ya udah tangan tetap di lutut, dia sujud di udara. Ya. Hadisnya yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Atau di dalam halaman 60 ya, wa idza amartukum bisyai'in minhu fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku merintahkan sesuatu, lakukan semampu. Saya sholat nggak bisa sambil silo kayak gini yang berat. Sholat sambil duduk di kursi biasa. Nggak bisa sholat sambil senden, itu kurang apa? Ya, sambil sembujung. Jadi tidak harus awal mulanya memang hukumnya sholat sambil duduk itu sholat sambil sila. Ya. Kemudian yang ketujuh, bila si penderita sakit tidak mampu sholat dengan berdiri, ia dapat menjalankan sholat dengan berbaring dan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Yang lebih utama hendaknya ia sholat dengan berbaring pada posisi tubuh, posisi kanan. Hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain yang di dalamnya disebutkan, sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukan dengan duduk. Bila tidak sanggup juga, lakukan dengan berbaring. Jadi berbaring ini macam-macam, bisa yang kakinya menghadap ke kiblat, atau dia sambil miring, badannya miring ke kanan dan menghadap ke kiblat. Badannya ini menghadap ke kiblat. Berarti kepala di sini ya, sebelah kanan, sebelah kanannya ditaruh di tangan. Dalil kedua adalah hadis Aisyah, langsung kita terjemahkan 62. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala urusannya. Nah, kedelapan selanjutnya ya. Bila orang yang sedang sakit tidak mampu miring pada sisi tubuhnya, ia hendaknya menunaikan sholat sambil berbaring dengan kedua kaki menghadap ke kiblat. Ini tadi sudah ya. Ini berdasarkan hadis Imran, sholatkan dengan berdiri jika kamu tidak sanggup, dengan duduk bila tidak sanggup, dengan berbaring. Jika kamu tidak sanggup melakukan dengan telentang, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tidak sanggup telentang, ya sudah mampu apa lu kurang apa? Ya, iso apa? Ketentuan awalnya gini, seperti misalnya, nggak iso, kamu isonya apa? Misalnya pakai kursi yang kayak pantai gitu ya, saya gitu biar boleh sholat seperti itu semampu, kaki menghadap ke kiblat. Masya Allah. Konsep dalam Islam itu pokoknya semakin sulit suatu ibadah itu maka semakin gampang, ya, semakin mudah. Sehingga timbul kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir. Ya, kesulitan itu melahirkan kemudahan. Tambahannya tambah gampang. Ngadep raiso sholat, lungguh raiso berbaring, raiso dengan isyarat mata, hati. Itu kalau orang iso ya bungkus kayak kafan lah ya Allah ini. Saya mau sholat belum dikafani kamu. Pingin yang lebih surut kopi ini kurang kental kan. Aneh-aneh dia perilaku manusia sekarang. Ya, nggak sholat, nggak ibadah, pingin masuk surga bersama Rasulullah SAW. Surganya surga Firdaus gak nanggung. Zaman sekarang ini orangnya nggak pingin masuk surga rasoro. Padahal surga itu ada harganya. Surga itu butuh sabar. Orang yang maksiat aja butuh sabar. Orang mau nyolong itu sabar, mau ngisi ngaji. Sabar dulu, sholat. Kalau masalah colong, mau nyolongnya sabar. Nah, kita di jalan Allah tidak sabar, ya sabar. Tenang, memang seperti ini, inilah hidup adalah ujian. Nanti kalau kita meninggal, itu kita baru istirahat. Ya, kan sabda Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Seorang mukmin itu kalau meninggal, dia istirahat dari kelelahan dunia, capek kelelahan di dunia. Kesembilan, bila orang yang sakit tidak mampu sholat dengan menghadap kiblat dan tidak menemukan orang yang membantunya untuk menghadap ke arah kiblat, ia boleh sholat dalam keadaan saat itu, insyaallah. Jadi firman Allah, la yukallifullahu nafsan
illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Jadi misalnya yang sakit itu bisa menghadap kiblat, ya mungkin dia di rumah sakit non Islam gitu ya, ya karena menghadapnya nggak kiblat ya. Jadi kalau ada orang sakit di rumah sakit agama selain Islam, kalau ada ketentuan suruh menghadap itu ya sudah ada turuti. Jadi kalau misalnya nggak mampu menghadap kiblat, ya sudah dia sholat menghadap kemanapun, ya, menghadap timur, menghadap utara, selatan. Misalnya yang sakit ini jomblo, nggak punya istri, ya orang tua jauh, kalau saya ngurus, jadi sholat dia nggak bisa menghadap sholat kemanapun, insya Allah ya. Bahkan nih, ke-10 orang yang sakit tidak mampu sholat dengan terentang, yang boleh sholat dengan posisi bagaimanapun saat itu. Maksudnya kurang apa kemudahan yang Allah berikan. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan. 11. Bila orang yang sakit tidak mampu melakukan semua kondisi yang telah dijelaskan tadi, ia boleh menunaikan sholat dengan hatinya. Hendaknya yang takbir, membaca, meniatkan rukuk dan sujud, dan juga duduk yang semuanya di dalam hati. Sholat pakai hati ya. Ini disebabkan kewajiban sholat tidak gugur darinya selama akalnya tetap berfungsi dalam kondisi apapun berdasarkan dalil-dalil yang pernah disebutkan sebelumnya. Jadi duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, saya nggak bisa nih selama sekali. Ya sudah sholat pakai apa? Hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Bayangkan dia sedang rukuk. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Masya Allah. Kami pernah Pak yang alami kayak gini. Saya waktu itu sampai di Gampang itu malam saya tidur karena waktu di travel mobil mogok sehingga harus nginep di situ di bengkel dan kehabisan bis, dan saya harus raker waktu jadi guru dulu, raker jam 7:30. Saya naik bis yang pertama itu jam 3 sampai malam jam 6. Tidak mungkin kan sholat turun bis. Dan masya Allah kalau bis itu biasanya malam Senin itu pasti ramai sampai berdiri. Saya ngalami. Akhirnya ini kok bis berdiri, masya Allah gimana? Saya ini berdiri. Waktu sholat tiba gimana? Berdiri ulang. Ya mana saya sholat semampu saya. Waktu itu nggak mungkin nggak dapat tempat duduk. Kami itu sholat sambil berdiri. Ya saya tayamum, atau bisa kan beratnya tangan begini caranya. Ya ucap, diuncang-uncang gitu. Ya sudah sambil pegangan besi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Allah Akbar. Karena sulit keadaannya. Saya berdiri nggak bisa. Rapel, desel-deselan saya duduk nggak bisa. Saya sholat sambil duduk nggak bisa. Ya saya sholat semampu saya. Kan tambah sulit kan? Nggak apa-apa. Nggak usah malu. Kadang orang itu isu kok ngomong ini nggak usah izin. Ya orang masuk neraka itu nggak malu. Masa kita mau masuk surga malu? Ya maaf ya orang mau zina mau minum khamr izin Pak. Kita sholat masuk surga. Bapak-bapak ibu kalau sholat di kendaraan nggak usah malu ya, di bis di kereta apa sekalian dakwah. Saya pernah waktu ke Bogor waktu sholat ya kita sholat ke Solo Lawatan ya bis saya sholat apa itu sampai ada orang sebelah itu tanya loh Bapak tadi apa ya? Saya sholat tuh boleh tuh Pak sholat di kendaraan? Ya boleh nggak apa-apa. Terus gimana ya kayak tadi duduk. Nah ini kan nggak menghadap kiblat dong. Sekalian dakwah kan dia tanya. Ya sholat aja juga kan. Maksudnya nanti saya foto Pak dari mana jadi kayak gitu. Enggak tak ganti. Mengkodok sholat itu adanya ketika ketiduran atau kelupaan baru boleh. Misalnya Bapak Ibu kayak gini, ya Allah saya tadi subuh kan belum sholat, astagfirullahaladzim. Sekarang sholat. Nanti aja jangan sekarang ya, karena ada pengajiannya. Baru sholat karena dia ada lupa. Kadang-kadang kan gitu ya, kadang-kadang Allah lupakan kita ya. Astagfirullahaladzim saya kan tadi belum sholat isya ya Allah. Kemarin nggak apa-apa sholat sekarang. Ya karena lupa kota itu saya nggak tahu dari mana. Terus sampai terus sholat rapopo boleh waras sholat kau kadang gitu. Jadi masalahnya waras. Ya kan, jangan sehat terus kayak mati, utang berapa sholat kamu? Tetap kerjakan. Cari uang lah ini apa? Repot karena kitab judulnya Fathul Jari. Ngaji kalau cari uang aku sholat lorong ini terus kabel, rusuh kabel, ngaji kabel. Kan sudah ada ilmunya. Ngaji itu nggak boleh jari. Ngaji itu dalil. Ya kalau semuanya pakai jari, ya kan kadang itu sama coba cari uang nggak perlu sholat nggak apa-apa. Cari uang, ulang aku kadal. Jari hati ini lagi. Terus yang ke-12 dalam menurut bila di pertengahan sholat orang yang sakit mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak mampu dilakukan,
baik berdiri, duduk, rukuk, sujud maupun isyarat, maka ia hendaknya beralih dalam keadaan yang ia mampu melakukan itu tanpa memutuskan sholat sebelumnya. Hal yang sama ini juga berlaku bila sebelumnya ia mampu, kemudian di pertengahan sholat tidak mampu dalam kondisi sebelumnya, ia hendaknya menyempurnakan sholatnya sebagaimana keadaannya saat itu. Sebab bagian sholat yang telah dikerjakannya sudah benar, sehingga ia cukup meneruskannya saja sebagaimana seandainya keadaannya tidak berubah. Jadi gini, misalnya dia sholat sambil duduk, ya, terus di tengah saat kok bisa enak ya, maka dia boleh merubah posisi dari sholat duduk ini, duduk bersila atau duduk tahiyat ya, dia boleh merubah posisi sambil berdiri. Ini khususnya sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa dilakukan sambil duduk, nggak apa-apa. Sholat sunnah dilakukan sambil duduk walaupun keadaan sehat itu boleh. Pahalanya separuh dari sholat berdiri. Kalau sholatnya sambil berbaring, pahalanya separuh dari sholat dalam keadaan duduk. Hadisnya demikian, hadisnya panjang riwayat Imam Tirmidzi. Jadi sholat sunnah itu boleh dilakukan duduk, qobliyah, ba'diyah, duduk boleh. Ba'diyah zuhur Anda sholat sambil duduk boleh, boleh. Berarti menjaga istiqomah enggak apa-apa, biar Anda tetap sholat. Sholat malam kadang berdiri, kadang duduk, gitu ya, itu boleh. Ya demikian pula ketika orang sholat sambil berdiri, ya terus ya kok sakit nih, ya gak penak, langsung aja duduk. Gak usah was-was ya. Kok oleh mana ini bisa tak takut Ustaz, jadi sholat sambil ngelamun akhirnya. Ya bismillah duduk langsung boleh ya. Ke-13, bila orang yang sedang sakit tidak mampu sujud di tanah, ia dapat melakukannya dengan isyarat di ruang udara. Nah ini ya. Dan tidak perlu mengambil sesuatu lalu menempelkan dahinya di situ untuk sujud, tidak perlu ya. Jadi rasa sujud di lantai celana subhanallah, subhanallah. Ya Allah, Rabbi. Misalnya benar-benar nggak mampu pindah kaki, benar-benar sakit. Ya kembali ke dirinya yang lebih tahu ya. Ini berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan secara marfu bahwa Rasulullah SAW membesuk orang yang sedang sakit. Beliau melihatnya sholat dengan bersujud di bantal yang diangkat, maka beliau mengambil dan melemparkannya. Orang yang sedang sakit itu mengulangi sholatnya dan bersujud di bantal tersebut. Produk dablek ya ini. Terus cukup menaik bantal ya. Maka beliau pun mengambil dan melemparkannya. Lalu beliau bersabda, "Shalli 'alal 'adli in istata'ta wa illa fa'awmihi ima'an wa ja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika." Salatlah dengan bersujud di atas bumi. Ini kan dalilnya. Terus bila engkau mampu sujud di bumi, bila tidak, lakukan dengan isyarat, buatlah posisi sujudmu lebih rendah daripada rukuk. Jadi Nabi nengok orang sedang sakit. Orang itu ketika sedang sakit, dia lagi sholat. Ya terus ketika rukuk ya, subhanallahil azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Terus dia ngambil bantal sambil gitu, subhanallahil azim. Gini. Terus sama Nabi bantal itu diambil dan dibuang. Ya, Rabbi fili. Tahu begitu kan diambil lagi bantalnya. Terus ya, sholat sujud lagi subhanallahil azim. Terus Nabi tegur kayak gini. Ada faedah di antara pelajarannya. Kita ini boleh memperbaiki. Orang lagi sholat Pak ya. Terus kita nggak sholat. Ada misalnya kita boleh memperbaiki. Seperti ini. Banyak sebenarnya hadis-hadis kayak gini. Dia ada orang misalnya sholat gini. Allahu Akbar. Sholatnya kayak gini kan nggak benar. Atau gini. Anda boleh ambil tangannya kemudian betulin. Saya kalau sama anak saya bilang gini. Anak saya masih SMP, masih SD itu kan ada yang sholat gini. Terus kita tarik tangan. Ini. Dia nggak pakai takbiratul ihram, angkat tangannya. Atau dia sholatnya gini, tarik tangannya boleh. Misalnya bapak punya anak sholat, tarik gitu. Ini hadisnya. Jadi memperbaiki sholat seseorang yang kita nggak sholat itu boleh. Yang terakhir ke-14, orang yang sedang sakit wajib menunaikan sholat tepat waktunya dan melakukan semua yang mampu dilakukan dari semua yang diwajibkan dalam sholat tadi. Bila berat baginya menunaikan sholat tepat pada waktunya, ia hendaknya menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, baik jamak takdim dengan mengerjakan sholat asar pada waktu zuhur, isya pada waktu maghrib, maupun jamak takhir dengan mengerjakan zuhur pada waktu asar, maghrib pada waktu isya. Pilihan tersebut disesuaikan dengan kondisinya yang lebih mudah baginya. Adapun sholat subuh, ia tidak boleh dijamak dengan sholat sebelum maupun sesudahnya karena waktunya terpisah dari
sholat sunnah. Jadi ketika sakit tetap sholat, boleh jamak. Nah ini penting ya, jamak itu mengumpulkan sholat. Ya, jamak itu hubungannya dengan kesulitan. Kalau qasar itu dengan safar. Orang nggak boleh mengqasar sholat kecuali dia safar bepergian. Kalau jamak boleh dalam kesulitan, hujan, sakit, capek boleh. Ini hadis yang kita bacakan dulu saja. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak sholat bagi orang yang sedang sakit, yang berat baginya dan tidak mampu menunaikan sholat tepat waktunya masing-masing adalah hadis Ibnu Abbas. Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur dan asar serta menjamak maghrib dan isya bukan karena alasan takut peperangan, bukan juga karena alasan perjalanan. Lanjutnya lagi, jamaah Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah fi min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah bukan karena ketakutan dan bukan karena hujan. Ibnu Abbas tanya, mengapa beliau melakukan itu? Nabi kok sholat jamak sholat orang hutan orang wedi. Berarti kan biasanya kalau hujan beliau jamak. Kalau ketakutan beliau jangan takut musuh datang. Kita kalau kita jamak aja sholat, nanti kalau musuh menyerang kita. Beliau mengatakan, dia menjawab Ibnu Abbas, ya beliau tidak ingin memberatkan seorang pun dari umatnya. Jadi ini intinya ya, jamak itu untuk kesulitan bagi orang yang sakit. Ya misalnya jam 11 coba saya tak tidur aja saya. Habis minum obat tidur, terus dia bangun jam 4. Berarti dia meninggalkan sholat zuhur dan asar, maka diniati apa? Jamak. Jamaknya apa? Takhir, karena di waktu asar. Atau kalau misalnya dia jam 11:30 kok capek, habis tak jamak, habis nanti biasanya bisa tidur panjang, maka dia boleh menjamaknya zuhur sama asar, namanya jamak takdir. Udah dikasih kemudahan sama orang. Jadi orang sakit boleh menjamak. Bapak Ibu juga boleh menjamak sesekali waktu boleh. Ini hadisnya kita baca, Nabi pernah jamak nggak safar nggak takut. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, kok capek tak jamak boleh Pak. Ini hadisnya. Tapi sesekali, nggak boleh tiap hari. Kalau tiap hari pakai kartu langganan ya. Ada abonemen sudah nggak musir ya. Ya itu untuk memberi keringanan pada umatnya. Allah alam bisa. Baik, saya rasa itu jamaah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan sedih kalau kita di majelis ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan diberi kecukupan oleh Allah, dan Allah mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum